dosa seorang saudara yang mengambil hak bersama secara diam-diam. Karena kadang-kadang pendidikan tinggi seseorang itu tidak menjamin dia menjadi baik. Karena mungkin dia paham, sementara saudara yang lain dianggap tidak paham itu. Walhasil dia diam-diam, misalnya dia rubah suratnya atau dia jual dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Karena kalau berbicara harta orang tua itu adalah milik bersama. Jadi kalau kita punya saudara 4 ya itu milik bersama. Jadi tidak boleh ada klaim dari salah seorang dari saudara itu yang mengatakan saya yang mendapatkan ini. Karena yang namanya harta orang tua itu adalah harta bersama, ya. Sebelum orang tua meninggal itu semua sepenuhnya adalah dikuasai oleh orang tua. Begitu orang tua meninggal dunia, maka semua anggota keluarga itu punya hak yang sama, dalam artian memiliki hak untuk warisan. Kalau masalah porsi berapa persen dapatnya itu tergantung jenis kelamin, ya. Jadi yang membedakan itu hanya jenis kelamin, bukan usia atau bukan pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi semua sama. Sehingga lidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi seorang laki-laki itu memperoleh 2 kali dapatnya perempuan. Itu berlaku untuk semua. Maka kalau ada seorang saudara yang mengambil harta daripada saudaranya, maka itu haram hukumnya dan harus dikembalikan. Dan itu sering saya dengar. Jadi bukan hanya pertanyaan dari bapak saja, ya. Itu ada misalnya kebun yang banyak sekali, tahu-tahu oleh yang laki diambil semua kebunnya, kemudian untuk yang perempuan dikasih uang hanya 50 juta, sementara aset itu mungkin miliaran gitu, ya. Nah, seolah-olah ini udah cukup, ini bagianmu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus kembali kepada hukum waris yang sudah dicontohkan, ada hukum-hukumannya, ada hitung-hitungannya. Jadi kita tidak bisa semau kita untuk menghitung warisan itu, karena sudah ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Demikian.